Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramatana Dadindra Isaura, NIM 2008010167 dari Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril yang diampu oleh Ibu Apoteker Dwi Kurnia Putri MSI. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai sterilisasi dan metode sterilisasi. Oke, sebelum masuk ke materinya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sediaan steril? Nah, jadi sediaan steril yaitu sediaan terapeutis yang bebas mikroorganisme, baik vegetatif atau bentuk sporanya, baik patogen atau non-patogen. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam sediaan steril? Nah, beberapa contoh sediaan steril diantaranya yaitu injeksi volume besar seperti infus, injeksi volume kecil seperti vaksin atau obat suntik lainnya, kemudian ada obat tetes mata, obat tetes telinga, obat tetes hidung, dan juga salep mata. Terus, kenapa sih obat-obat tadi harus dibuat steril? Alasannya karena obat-obat tersebut berhubungan langsung dengan darah atau cairan tubuh dan jaringan tubuh yang lain, di mana pertahanannya terhadap zat asing tidak selengkap yang berada di saluran cerna atau gastrointestinal. Selain itu, dengan dibuat sediaan steril, maka dapat menghindari adanya infeksi sekunder. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif, dari suatu objek atau material. Sterilisasi dapat juga diartikan sebagai proses memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda ataupun lingkungan. Terdapat 3 jenis metode sterilisasi yang biasa digunakan pada produk sediaan steril, yaitu sterilisasi fisika, sterilisasi kimia, dan sterilisasi mekanik. Metode sterilisasi yang pertama yaitu sterilisasi fisika. Sterilisasi fisika dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sterilisasi panas basah, sterilisasi panas kering, dan juga radiasi. Metode sterilisasi fisika yang pertama yaitu sterilisasi panas basah. Sterilisasi panas basah atau sterilisasi uap dilakukan dalam autoklaf dan menggunakan uap air dengan tekanan. Panas basah mematikan mikroba melalui proses koagulasi, denaturasi enzim, dan protein protoplasma mikroba. Sedangkan untuk mematikan spora diperlukan panas basah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Metode sterilisasi fisika yang kedua yaitu menggunakan panas kering. Oven merupakan peralatan yang digunakan dalam sterilisasi panas kering. Sterilisasi ini membutuhkan waktu pemaparan yang lebih lama dan juga suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan sterilisasi dengan menggunakan metode basah. Suhu sterilisasi yang digunakan adalah 170 derajat Celcius selama 1 jam, 160 derajat Celcius selama 2 jam, dan 150 derajat Celcius selama 3 jam. Pada temperatur ini akan terjadi autooksidasi sehingga bakteri patogen dapat terbakar dan menyebabkan kerusakan pada sel-sel hidup dan jaringan. Metode sterilisasi fisika yang ketiga yaitu sterilisasi menggunakan radiasi. Sterilisasi radiasi adalah teknik yang disediakan untuk sterilisasi beberapa jenis sediaan farmasi dengan sinar gamma dan sinar-sinar katoda. Jenis sterilisasi radiasi meliputi radiasi ionik menggunakan sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, serta sinar X, dan radiasi non-ionik yang menggunakan sinar ultraviolet.
Mekanisme kerja sterilisasi radiasi adalah menembus dinding sel dengan langsung mengenai DNA dari inti sel sehingga mikroba mengalami mutasi. Metode sterilisasi yang kedua yaitu sterilisasi kimia. Dalam sterilisasi kimia digunakan bahan kimia dalam bentuk gas atau uap seperti etilen oksida, formaldehid, propilen oksida, klorin oksida, beta-propiolakton, metil bromida, dan kloropikrin. Sterilisasi kimia digunakan untuk sterilisasi bahan yang termolabil atau tidak tahan terhadap pemanasan seperti bahan biologi, makanan, plastik, dan antibiotik. Aksi antimikrobialnya adalah gas etilen oksida mengadisi gugus SH, OH, COOH atau NH2 dari protein dan membentuk ikatan alkilasi sehingga protein akan rusak dan mikroba mengalami kematian. Metode sterilisasi yang ketiga yaitu sterilisasi mekanik. Sterilisasi mekanik dilakukan menggunakan teknik filtrasi dengan filter bakteri yang biasanya terbuat dari asbes atau porselen. Metode ini digunakan untuk sterilisasi larutan yang termolabil atau tidak tahan panas. Sterilisasi secara mekanik tidak dapat membunuh mikroba, di mana mikroba hanya akan tertahan oleh pori-pori filter dan terpisah dari filtratnya. Filtrat yang diperoleh akan terbebas dari bakteri, tetapi tidak terbebas dari virus. Sekian sedikit sharing dari saya seputar sterilisasi dan metode sterilisasi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian maupun dalam materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.